Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen beserta teman-teman. Saya Sumini pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Etika Peserta Didik di SD Negeri 1 Seputih Raman, Lampung Tengah. Baiklah, akan saya mulai. Akan berhasil menjalankan program pembelajaran apabila setengah atau lebih dari jumlah siswa telah mencapai tujuan instruksional, baik tujuan konstruksional khusus maupun umum. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses pembelajaran. Dalam pendidikan di sekolah, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang paling penting. Hasil belajar yang baik menunjukkan proses belajar yang baik, dan sebaliknya, proses belajar yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah pendidikan etika dalam keluarga. Sudut pandang keluarga, orang tua seharusnya tidak sepenuhnya mempercayakan pendidikan anak kepada pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Namun orang tua harus memberikan pendidikan dasar dan perhatian yang maksimal mengenai perkembangan anaknya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana peranan orang tua terhadap pembinaan etika peserta didik di SD Negeri 1 Ramanirwana, Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, bagaimana pembinaan etika peserta didik yang dilakukan oleh guru agama dan bimbingan konseling di SD Negeri 1 Ramanirwana, Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan orang tua terhadap pembinaan etika peserta didik di SD Negeri 1 Ramanirwana, dan untuk mengetahui bagaimana pembinaan etika peserta didik di SD Negeri 1 Ramanirwana. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Diharapkan karya tulis ini dapat mengetahui peranan orang tua terhadap pembinaan etika peserta didik dan mengetahui bagaimana pembinaan etika peserta didik di SD Negeri 1 Ramanirwana. Manfaat praktis bagi orang tua. Dapat memberikan pedoman mengenai peranan orang tua terhadap pembinaan etika peserta didik. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk penelitian mahasiswa yang akan meneliti hal yang sama. Waktu penelitian dibuat selama 5 bulan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan atau pra-penelitian. Yang kedua, mencari data. Yang ketiga, cross-check data. Yang keempat, menyusun laporan. Yang kelima, penyerahan hasil laporan. Kemudian, tempat penelitian. Penelitian fokus pada peserta didik di SD Negeri 1 Ramanirwana. Penelitian akan dilakukan terhadap kurang lebih 5 siswa bermasalah yang beragama Hindu. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini disajikan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Data ini disebut data asli, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang berasal dari dokumen-dokumen perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan studi kasus pendidikan yang terjadi pada peserta didik
di SD Negeri 1 Ramanirwana, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian yang mendalam sebagai informasi yang disampaikan tampak bagaimana adanya. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam kaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi sebagai instrumen dilengkapi dengan alat seperti kamera dan alat perekam. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah handphone, digunakan dalam mengambil gambar-gambar informan, buku-buku yang berkaitan dengan informan atau yang berkaitan dengan permasalahan yang harus dibahas. Teknik pengumpulan data. Peneliti memandang cukup menentukan informasi yang dianggap sebagai informan utama. Informan ini terdiri dari orang tua, anak, tokoh umat, dan tokoh pendidik agama Hindu di lokasi penelitian tersebut. Teknik pengamatan atau observasi. Teknik observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objeknya atau objek pengganti. Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Metode wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara mengarah kepada peranan orang tua terhadap pembinaan etika peserta didik. Di SD Negeri 1 Ramanirwana, data yang diperoleh dapat dianalisis. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah yang akan diteliti berupa catatan transkripsi, buku, majalah, suatu kabar, dan lain sebagainya. Teknik kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku, diklat-diktat, serta majalah-majalah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat. Metode analis data. Metode deskriptif. Dengan teknik metode deskriptif adalah satu cara pengolah data yang dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas dari awal sampai akhir. Metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif mengenai konsep-konsep, kaidah-kaidah hukum, dan bahan-bahan lainnya. Analisis data ini dilakukan dengan cara menguraikan data, menghubungkan, dan disajikan secara deskriptif. Analis. Dengan teknik data analis seperti itu diharapkan dapat menghasilkan suatu deskriptif mengenai peranan orang tua terhadap pembinaan etika peserta didik di SD Negeri 1 Ramanirwana. Itulah sedikit kutipan dari proposal saya, dan saya mengharapkan sekali bimbingan dari ibu dosen serta tanggapan dari teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.